Kisah sahabat mulia Suraqah bin Malik. Pada suatu pagi, para pemuka Quraisy marah saat mereka merasa yakin bahwa Muhammad telah pergi meninggalkan Mekah. Mereka kemudian menyiapkan beberapa orang yang memiliki keahlian untuk mencari jejak agar dapat menunjukkan jalan yang disusuri oleh Muhammad. Pemuka-pemuka Quraisy berangkat bersama para pencari jejak. Dan saat mereka tiba di Gua Sur, salah seorang pencari jejak tadi berkata kepada para pembesar Quraisy, "Demi Allah, orang yang kalian cari belum melewati gua ini." Upaya orang-orang Quraisy untuk menemukan dan mengejar Muhammad ialah dengan cara mengumumkan kepada semua kabilah yang berada di sepanjang Mekah ke Madinah bahwa siapa yang berhasil membawa Muhammad, baik hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 unta terbaik. Suraqah bin Malik yang mendengar pengumuman serta hadiah 100 unta tersebut berangkat mengejar Rasulullah. Tak lama berselang, kudanya tersandung sehingga Suraqah terjatuh dari pelananya. Akibatnya Suraqah menjadi bimbang dan berkata, "Apa ini? Celaka lo kau kuda." Ucap Suraqah. Dia lalu berniat untuk kembali ke rumah. Namun niatnya untuk kembali ke rumah menjadi urung oleh bayangan hadiah 100 ekor unta. Tak jauh dari tempat kudanya terjatuh, Suraqah melihat Muhammad dan kedua sahabatnya. Maka Suraqah bin Malik segera mengambil busur panahnya. Tetapi tubuhnya membeku dan tidak mampu bergerak dari tempatnya. Itu dikarenakan dia melihat kaki-kaki kudanya terbenam di dalam tanah. Sementara ada asap yang mengepul di hadapan kuda tersebut yang menutupi kedua mata Suraqah dan mata kudanya. Suraqah mencoba untuk mendorong kuda tersebut, tetapi rupanya dia telah tertancap di dalam tanah seakan-akan dihantam dengan paku besi berukuran besar. Maka Suraqah bin Malik segera melihat ke arah Rasulullah, lalu dia berteriak sekeras-kerasnya, "Hei, tolong kalian berdua kepada Tuhan kalian untuk melepaskan kaki kudaku, dan akan kubiarkan kalian pergi. Kalian boleh mengambil bekal, barang dan senjataku. Kalian dapat memegang janji Allah bahwa aku akan menghalangi orang yang akan mengejar kalian di belakangku." "Kami tidak membutuhkan barang dan bekalmu, tapi suruhlah manusia yang mengejar kami untuk kembali ke Mekah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa, dan akhirnya kuda Suraqah bisa lepas. Ketika Suraqah bin Malik hendak kembali pulang, dia memanggil Rasulullah dan Abu Bakar sambil berkata, "Sebentar, aku mau berbicara kepada kalian. Demi Allah, aku tidak akan berbuat kejahatan kepada kalian." "Kau mau apa dari kami?" "Demi Allah, wahai Muhammad, aku yakin agamamu akan muncul dan urusanmu akan unggul. Berjanjilah kepadaku kalau kau akan memuliakan aku kalau aku datang ke dalam kekuasaanmu." Pada hari penaklukan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mendekatlah kepadaku, wahai Suraqah bin Malik, sebab ini adalah hari untuk menepati janji dan menunaikan kebaikan." Suraqah pun mendekati beliau dan menyatakan keislamannya. Suraqah mendapatkan kebaikan dan kebajikan Rasulullah. Hanya beberapa bulan berselang sejak Suraqah bin Malik berjumpa dengan Nabi, sehingga Rasulullah kembali ke pangkuan Allah. Suraqah menjadi begitu sedih dengan kematian Rasulullah. Dia terus mengenang hari ketika dirinya berniat membunuh Rasulullah lantaran ingin mendapatkan 100 ekor unta. Dan bagi dirinya kini bahwa semua unta di dunia tidak akan mampu menandingi seujung kuku pun dari Rasulullah. Suraqah bin Malik terus-menerus mengulangi sabda Nabi kepadanya, "Bagaimana pendapatmu, wahai Suraqah, kalau kau memakai gelang-gelang Kisra?" Suraqah terus mengucapkan sabda beliau tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun dalam dirinya. Hari silih berganti sehingga semua urusan kaum muslim dipercayakan dan diamanahkan kepada Khalifah Umar Al-Faruq. Pada masa kepemerintahannya, banyak rombongan pasukan muslim berangkat untuk menaklukkan kerajaan Kisra bagaikan angin yang bertiup kencang. Pasukan muslim mulai menyerbu benteng-benteng.
mengalahkan pasukan musuh, mengguncang kekuasaan, dan menyita harta ghanimah, sehingga Allah menghancurkan seluruh kekuasaan Kisra di bawah kekuatan pasukan muslim. Pada suatu hari, di hari-hari terakhir kekhalifahan Umar, datanglah beberapa orang utusan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Madinah untuk menyampaikan kabar gembira penaklukan kepada khalifah dengan membawa harta yang berhasil didapatkan oleh para pejuang muslim di jalan Allah. Ketika harta-harta ghanimah dihamparkan, Khalifah Umar bin Khattab menatapnya dengan takjub. Di antara harta ghanimah tersebut terdapat mahkota Kisra yang berhiaskan dengan permata. Juga ada pakaian miliknya yang dijahit dengan benang emas, kalung yang dipenuhi dengan berlian, dan 2 gelang miliknya yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia sebelumnya. Dan banyak lagi perhiasan milik Kisra yang tidak dapat dihitung. Khalifah Umar bin Khattab lalu membolak-balikan harta yang berharga tersebut dengan tongkat yang ada di tangannya. Kemudian Umar menoleh ke arah orang-orang di sekelilingnya sambil berkata, "Ada sekelompok orang yang memberikan harta ini kepada para pemimpinnya." Ali bin Abi Thalib yang kebetulan hadir pada saat itu berkata, Itu terjadi karena kau mampu menahan kehormatan diri, sehingga rakyatmu pun juga mampu menahan diri. Wahai Amirul Mukminin, kalau kau suka memakan harta, mereka juga akan suka memakan harta seperti dirimu. Pada saat itulah Khalifah Umar Al-Faruq memanggil Suraqah bin Malik, lalu memakaikan kepadanya pakaian dan celana Kisra. Umar juga memakaikan kepada Suraqah sepatu milik Kisra. Dia menyandangkan ke tubuh Suraqah pedang dan sabuknya. Umar meletakkan di atas kepala Suraqah mahkota milik Kisra. Dan Umar juga memakaikan ke tangan Suraqah 2 buah gelang milik Kisra. Ya benar, 2 gelang milik Kisra, seperti janji Rasulullah kepada Suraqah bin Malik dahulu. Pada saat itulah kaum muslim berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab memandang ke arah Suraqah dan berkata, "Seorang badui dari Bani Madlaj memakai mahkota Kisra dan memakai kedua gelang Kisra." Kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengangkat kepalanya ke arah langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkau sudah menghalangi harta ini dari Rasul-Mu, padahal beliau orang yang lebih Engkau cintai dan lebih mulia daripada aku. Engkau juga sudah menghalangi harta ini dari Abu Bakar, padahal dia orang yang lebih Engkau cintai dan lebih mulia daripada aku. Tapi Engkau memberikannya kepadaku. Aku berlindung kepadamu kalau harta ini Engkau berikan untuk menghukum diriku." Lalu Umar bin Khattab tidak meninggalkan tempatnya hingga dia membagi-bagikan harta tersebut kepada seluruh kaum muslim, salah satunya kepada Suraqah bin Malik. Wallahu a'lamu bissawab.